Saya belum nemu alasan yang tepat untuk punya anak, Dok. Ada yang bilang pengen punya anak karena pengen punya aja. Kan saya dengarnya kesel ya. Tapi bisa dari PGTA bisa ngelihat masa depan embrionya nggak? Oh, Enggak. jadi pilot nih. Enggak. Ah, ini nganggur lah, buang aja nih nantinya nganggur ini. Kalau di Morula sendiri programnya itu kayak gimana? Seribet apa? Sesimpel apa gitu? Morulapedia. Hai Morulans, salam dua garis. Saya Dr. Ivander Utama, selamat datang di Morulapedia. Jadi kali ini biasanya saya menjadi narasumber, tapi kali ini saya jadi host nih untuk Morula IVF Indonesia. Dan kali ini kita mau bahas macam-macam dan tentunya kita mau bahas seputaran fertilitas juga. Nah kali ini kita mau bahas mengenai stres. Kita tahu kalau stres itu kan bikin orang jadi susah hamil. Katanya kalau mau hamil nggak boleh stres. Nah salah satu cara untuk membantu mengurangi stres itu adalah dengan menghibur diri sendiri, ketawa-ketawa, dengan enjoy menjalankan programnya. Ikuti terus pembahasan saya di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, and share, plus nyalakan loncengnya juga. Kita tahu nih kalau stres itu akan meningkatkan kadar hormon-hormon yang berpengaruh buruk terhadap metabolik kita. Nah, sekarang kita justru harus mencari cara gimana nih di tengah-tengah program hamil yang memang bikin stres, kita harus tetap merasa enjoy, kita harus terus merasa menikmati jalannya program itu sendiri. Supaya dengan kita menikmati berjalannya program itu sendiri, kita bisa menekan kadar stres hormon kita. Nah, kebetulan kali ini saya akan membawakan bincang-bincang bersama dengan salah satu narasumber yang paling lucu mungkin dalam sejarah Morulapedia, yaitu Mas Ridwan Remin. Silakan. Halo. Luar biasa sekali. Bagus nge-hostnya. Udah langsung resign aja jadi jadi host aja. Tinggal botakin rambut, Ridwan, close the door gitu. Harus botak dulu ya berarti ya. Oke, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah selalu sehat. Saya kalau ada undangan mah sehat terus, Dok. Oh gitu ya? Iya, kalau nggak diundang di rumah gitu. Stres. Jadi sakit. Kalau ada undangan mah sehat terus. Jadi kalau di rumah selalu ketawa-ketawa dong sama istri? Hah? Selalu ketawa-ketawa sama istri? Enggak sih kayaknya. Jadi kalau kita lihat nih ya, Mas Ridwan Remin ini udah nama aslinya sebetulnya adalah Muhammad Ridwan. Iya. Kenapa jadi ada Remin di belakang? Remin tuh nama ayah saya, nama bapak. I see. Jadi ada punya nilai historik ya? Ya nggak ada aja sih. Itu mah ya biar bisa ngebawa nama orang tua aja gitu. Jadi mulai mencapai puncak popularitas itu ketika memenangkan stand up komedi Indonesia season 7 ya, atau Suci 7. Iya. Jujur aja sebetulnya saya bukan penikmat TV secara rutin nih. Kira-kira kalau stand up komedi Indonesia itu persaingannya gimana dengan sesama para finalis yang lain? Kita cerita dulu dikit. Baru mulai langsung buka dapur ini ya. Persaingannya sejauh ini sehat-sehat aja gitu. Karena kalau di stand up comedy tuh industrinya yang cukup fair menurut saya. Kalau nggak lucu, ya mau sebanyak apapun sensasinya, ya nggak akan ada yang hire gitu. Karena kita sering lihat kadang-kadang kalau stand up comedy kan orang berusaha untuk jadi lucu. Dan semakin dia berusaha lucu, makin nggak lucu biasanya. Makin nggak lucu. Memang seni improvisasi juga sebenarnya. Persiapan di bawah panggung, tapi di atas panggung seolah-olah itu spontanitas. Dan pastinya harus nambah ilmu dan pengetahuan juga ya. Soalnya kan kita tahu apa yang lucu sekarang mungkin 2-3 tahun lagi nggak lucu lagi. Iya, makanya saya kalau bikin materi banyaknya seputar gaya hidup. Yang mana berubahnya lama dibanding ngomongin tren. Ngomongin tren sepeda gitu, kayak kemarin kan rame banget, sekarang udah enggak. Ngomongin Citayam Fashion Week tren, sekarang udah enggak gitu. Tapi kalau gaya hidup tuh, cewek sama cowok tuh gini ya kalau pacaran, orang hamil tuh gini ya, kebiasaannya ngidam, itu kan jarang berubah gitu. Nah, berarti ini kayaknya lo di rumah tuh kebanyakan bikin jokes, kebanyakan mikirin jokes sama istri sampai 5 tahun nih ceritanya, udah lama married ya, gitu. Belum dapat juga. Ada rencana mau program? Program apa ini? Nanti gue kasih diskon deh. Program ada ya, kalau dikasih seneng, tapi kalau misalnya belum juga ya dijalanin aja gitu. Belum segitunya untuk program. Tapi kalau ada diskonnya ya. Nah, menarik kan? Nah, mudah-mudahan didengerin nih sama para pembesar di Morula supaya bisa dapat diskon lumayan. Di segmen kedua ini kayaknya udah habis dari tanya-tanya sama gue. Ya. Cepet banget ya, kosakata pertanyaannya habis di kepala ya. Maklum karena gue bukan host biasanya. Tapi sekarang gini deh, coba kira-kira apa yang lo mau tahu lebih jauh mengenai program? Karena kita tahu kan program kalau orang belum nyemplung, belum masuk di program, kalau masuk program hamil tuh kelihatannya kayak
apa sih mau dijalanin gitu. Kelihatannya kayak ribet banget ngeliat orang program hamil. Bahkan ada yang sampai cuti, berhenti kerja, nggak boleh ngapa-ngapain, ada yang tiduran terus di rumah. Kalau di Morula sendiri programnya itu kayak gimana? Seribet apa? Sesimpel apa gitu? Oke, jadi kalau kita program ya sebetulnya ya di Morula, itu pasti yang paling basic kita lakukan adalah cari tahu dulu nih, kenapa sih susah hamil? What happened gitu loh selama ini kok udah ketemu terus, udah rajin ketemu, rajin ditengokin, kok masih belum dapat juga gitu ya. Kadang-kadang ada yang jawabannya simpel banget, misalnya, ternyata frekuensinya kurang, jarang ketemu, LDR-an begitu. Nah itu kan, itu nggak bisa diobatin sampai LDR-annya hilang gitu loh, sampai lu memang tinggal bareng. Tetapi ada juga yang mungkin masalahnya lebih kompleks gitu loh, masalah lebih kompleks, kita harus beresin akar masalahnya. Tetapi kadang-kadang ada juga yang programnya kayak gagal fokus. Misalnya nih, kita lihat ada yang siklusnya berantakan. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi programnya selama ini adalah berusaha ngebenerin siklus yang berantakan. Ya selama siklusnya berantakan kan dia nggak mulai-mulai program akhirnya. Akhirnya jadi ke-pending-pending cuman gara-gara nungguin siklus jadi bagus. Padahal kan akan lebih cepat kalau kita masuk ke program aja kayak gitu. Kemudian kadang-kadang ada juga yang programnya berusaha ngebenerin lakinya nih. Cowoknya berusaha dibenerin. Tapi ternyata udah 6 bulan, udah 9 bulan, nggak bener-bener gitu. Mau sampai kapan lagi kita benerin lakinya gitu. Sehingga mungkin lebih baik kita masuk program. Jadi nggak selamanya kita harus langsung masuk ke inseminasi atau IVF. Tetap balik lagi, cari tahu dulu nih, back to the basic gitu. Oh iya, jadi solusinya ya gimana permasalahannya dulu ya. Kalau bayi tabung tuh gimana sih dok? Jadi bayi tabung tuh cara simpelnya ya, kalau kita ngelihat lo mau coba hamil alami kan artinya pembuahan di dalam badan. Artinya yang terjadi adalah si sperma ketemu telur di dalam badan si istri gitu loh. Tetapi kalau kita bicara bayi tabung nih, sperma ketemu telurnya di luar, nggak ketemu di dalam. Di lobi? Ya, boleh di lobi, boleh di kebun, boleh ya. Jadi ketemunya di tabung gitu loh ya. Jadi kalau ketemu di lobi bagak gawat nanti. Ada satpam ya gitu. Ya udah di lift naiknya bareng. Ya jadi ketemu di tabung. Ketemunya di tabung. Oke, ketemunya di tabung, terus kita inkubasi. Kita inkubasi itu artinya kita ya bayangin deh ke telur ayam deh gitu. Kita rami, kita inkubasi sampai dia berkembang di level tertentu, baru kita balikin masuk ke dalam kontrakannya, yaitu badan perempuannya, badan ibunya gitu loh. Nanti kalau di dalam kontrakannya adalah badan ibunya, kita harapkan dia bisa bertumbuh dan berkembang di situ begitu. Oh ya, tadi saya juga kan dengar-dengar katanya kalau bayi tabung itu bisa milih-milih mana yang paling bagus, bibit-bibitnya apa istilahnya tuh? Ya, PGTA ya. PGTA, Pre-Implantation Genetic Testing for Aneuploidy. Jadi sebetulnya PGTA itu adalah usaha untuk mencari embrio terbaik atau embrio yang sempurna untuk bisa ditanam tuh gitu. Nah tujuannya adalah supaya kalau kita yang tanam bagus, maka otomatis jadinya juga bagus gitu loh. Kalau yang kita tanam sempurna, maka kemungkinan untuk jadi hamilnya lebih tinggi kan gitu. Jadi di situ semangatnya untuk melakukan PGTA begitu. Jadi bisa ngelihat juga penyakit-penyakitnya ada apa enggak, yang mana yang paling minim gitu ya? Iya dong. Itu kan termasuk di dalamnya. Jadi kita bisa lihat beberapa penyakit yang memang kita ingin hindari begitu loh. Jadi tujuannya ya memperbaiki keturunan gitu loh, ya kan? Tapi bisa dari PGTA bisa ngelihat masa depan embrionya nggak? Oh enggak. Jadi pilot nih. Enggak, kebetulan PGTA bukan indigo, jadi nggak bisa kita lihat itu. Ini nganggur lah, buang aja nih, nantinya nganggur ini. Gitu. Enggak, kita bukan indigo, bukan. Oh ya. Sorry ya. Kesehatan aja. Kesempurnaannya aja. Kesempurnaan. Ya. Tapi itu yang terbaik sih, karena kan banyak orang-orang kayak misalnya saya aja parno, aduh kalau punya anak nanti anaknya sehat banget nggak ya gitu. Ya bro, tapi kan penyakit nggak ya gitu. Betul. Tapi kan kalau gue lihat lu masih muda, ya kan? Ya kan? Atau ngerasa tua? Iya, ya nggak apa-apa deh. Pemuda jompo jadinya ya, gitu. Jadi kalau kita bilang merasa muda, kita lihat deh umur di bawah 35 tahun kita bilang masih muda, gitu. Dan harusnya kalau di bawah 35 tahun memang risiko-risiko masih rendah. Peluang hamil masih oke, masih bagus. Kemungkinan adanya kerusakan kromosom juga kecil, gitu ya. Selama gaya hidup bagus sih, harusnya oke-oke aja. Semua oke, semua fine. Jadi dari proses-proses itu udah dipilih yang terbaik juga ya. Yes. Kalau misalnya jadi pun bukan asal jadi, tapi
keluarnya dengan yang terbaik. Yes, dengan PGTA maka kita berusaha lah memilih, menseleksi yang terbaik begitu loh. Kalau tadi kan segmen ini kan openingnya tentang ketawa. Emang ketawa bisa bikin hamil dong? Nah, Ketawa. tergantung ketawa sambil ngapain kan sebetulnya iya, ya. Tapi kalau kita bilang mengenai ketawa nih, apakah ketawa memang bisa memperbaiki fertilitas, memperbaiki kesuburan? Apakah ketawa-ketawa itu bisa memperbaiki peluang hamil? Jawabannya sebetulnya ya, kalau ketawa-ketawa itu memang kita bisa menurunkan tingkat stres kita gitu loh. Kan kita tahu nih, banyak banget yang bilang, oh kalau lagi program lu jangan stres katanya. Oh nanti mungkin harus cuti, berhenti kerja. Bahkan zaman dulu kalau susah hamil disuruhnya bulan madu lagi sama dokternya gitu. Udah sana jalan-jalan liburan bulan madu lagi katanya gitu. Pas lihat tiket pesawat stres lagi ya. Lihat tiket pesawat stres lagi ya. Unpaid leave stres lagi nanti kan gitu. Jadi kalau kita ngelihat stres diturunkan memperbaiki siklus menstruasi, memperbaiki metabolik kita, maka otomatis sebetulnya peluang hamil akan jadi lebih better dengan cara kita lebih less stress ya, lebih kurang stresnya gitu loh. Jadi bukan tertawanya, tapi rasa bahagianya itu ya yang diakibatkan salah satunya karena tertawa gitu. Orang bahagia kan pasti ketawa juga ya, nggak mungkin orang bahagia. Aduh, sinetron nangis duitnya banyak. Oh iya. Bahagia juga dia. Bener. Acting tapi. Iya. Yes. Yang penting perasaannya gitu. Salah satunya dengan tertawa itu ya. Luar biasa dokter ini. Oke, jadi seru juga ya kita ngobrol-ngobrol nih bareng Mas Ridwan Remin. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Ya, jadi Morulans, begitu tadi sesi kita dengan Ridwan Remin, kita ngobrol-ngobrol seputar gimana caranya menurunkan stres. Stres itu harus di-manage dengan baik. Kenapa di-manage? Supaya dengan cara di-manage dengan baik, kita bisa mengarahkan stresnya ke arah yang positif gitu loh. Nah, tentunya supaya kita bisa lebih jauh lagi nih menurunkan tingkat stresnya, nah, kita harus minta bantuan sama pakarnya yang bisa bikin happy, yaitu Mas Ridwan Remin. Boleh dong kira-kira sharing dikit deh jok-joknya 1 atau 2 menit boleh? Gak boleh. 2 jam nih kalau gitu. Apa ya? Halo Morulan, saya Ridwan Remin, saya udah nikah. Mohon maaf kalau ada yang kecewa. Ya. Saya udah nikah 5 tahun tadi, benar kata dokter, dan belum punya anak. Karena sebenarnya alasannya tuh saya belum nemu alasan yang tepat untuk punya anak, dok. Banyak teman-teman saya yang udah punya anak, nikah baru 1 tahun, 2 tahun udah punya anak. Itu saya tanya kenapa waktu itu pengen punya anak. Alasannya tuh nggak bikin saya termotivasi. Ada yang bilang pengen punya anak karena pengen punya aja. Kan saya dengernya kesel ya. Jadi kenapa nggak beli Gucci gitu? Ya biar punya aja tuh Gucci gitu. Terus ada juga yang punya anak tujuannya buat ngurusin dia di hari tua gitu. Tapi sepanjang saya lihat juga anak-anak muda zaman sekarang mana ada yang ngurusin orang tuanya sih gitu. Kalau anak-anak muda suka ngurusin orang tuanya kan kafe nggak akan laku juga. Mendingan ngurusin Mobile Legends tuh anak-anak kayak zaman sekarang. Ada juga yang pengen punya anak supaya ada yang doain gitu. Ini kan ngambil job desk-nya anak yatim. Kalau dia didoain anak sendiri, anak yatim ngapain ya? Jadi nggak ada yang didoain sama mereka. Itu jadi alasan-alasan itu yang bikin saya belum punya segitu keinginannya untuk punya anak. Cuman karena tadi dengar ada diskon, jadi tergerak nih. Punya keinginan untuk punya anak. Meskipun saya belum banyak tahu, karena kan parenting zaman sekarang juga agak lebih kompleks ya dibanding zaman dulu gitu. Zaman dulu saya ingat waktu kecil tuh main game nggak boleh sama orang tua. Harus belajar. Sekarang saya lihat orang main game bisa beli Ferrari, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nyesel saya dulu dengerin orang tua saya. Tau gitu saya mending main game kan. Dari dulu main game diomelin gitu, katanya ngapain sih main game mulu, belajar sana. Sekarang nih gara-gara banyak orang yang udah merubah hidup gara-gara game, saya kalau nanti punya anak di hobi belajar saya omelin, dok. Ngapain belajar, main game sono gitu. Percuma ranking 1 kalau ranknya masih epic mah di Mobile Legends. Nggak apa-apa, bodoh juga, yang penting jalan-jalan naik Ferrari kita ya. Jadi itu salah satu penyebab saya misalnya belum punya anak, dan keinginan saya juga untuk punya anak. Masalah parenting ini emang masalah yang perlu dicari solusinya, apalagi tetangga-tetangga juga kadang rese-rese juga ya. Melihat orang yang udah nikah 1 tahun 2 tahun belum ada anak, suka kepo kan ya. Kayaknya nanti kita mesti bahas lagi soal parenting berarti nanti lebih jauh lagi nih. Berarti ini topik keren nih berarti. Diskonnya 2 kali berarti. Diskonnya 2 kali, 100% dong, gratis. Terus saya diundang, lama-lama saya yang dibayar nih. Ya mungkin itu aja lah untuk yang sekarang stand up Jakarta dadakan juga kan, materinya juga nggak ditulis.
Oke, thank you Rita Ramin buat keseruannya. Sampai ketemu lagi ya. Jadi mudah-mudahan sih ke depannya nanti punya lebih banyak lagi alasan sebetulnya untuk bisa menikmati indahnya kehidupan parenting, karena itu adalah another journey dalam kehidupan kita juga gitu ya. Dan Morulan semua, terima kasih buat waktunya, terima kasih buat perhatiannya. Dan kalau ada komentar, komen, kritik dan saran silahkan sampaikan di kolom ya, di kolom manapun juga terserah yang ada ya. Jadi sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya di Morulapedia, Kapan Hamil.